Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 27. Tema kita bulan ini iman. Tadi dalam ibadah pertama saya berkhotbah tentang ujian iman. Di ibadah kedua saya berkhotbah tentang jangan ragu dan bimbang. Nah, ibadah ketiga saya ingin berikan tema yang lain, yaitu iman yang dewasa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 menulis demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, yang lebih berharga daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, dalam ayat yang kita baca ini, kita bisa mengenal apa kriteria orang yang dewasa imannya. Saudara, Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau iman kita bukan iman bayi-bayi, bukan kanak-kanak, tapi Tuhan mau iman kita bertumbuh menjadi iman yang dewasa. Saya berdoa dan saya percaya harapan Pastor Jojo, Pastor Henny, semua jemaat ICI iman yang kuat, yang imannya kuat, yang imannya dewasa bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, katakan iman yang dewasa. Iman yang dewasa. Dan pada hari ini kita mau belajar apa kriteria, apa tandanya orang dewasa imannya. Kita belajar dari Musa. Ciri yang pertama adalah berbicara tentang identitas. Orang yang imannya dewasa, dia tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Makanya dalam ayat yang kita baca tadi ditulis, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara sekalian, Musa mengalami krisis identitas setelah dia dewasa. Kita tahu dari sejarah bahwa Musa adalah anak bayi Ibrani, anak orang Yahudi yang besar di Mesir, diangkat anak seboleh anak putri Firaun. Saya bayangkan dia orang Yahudi tapi tinggal di Mesir. Dan ketika dia dewasa, dia harus memutuskan menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Mesir. Saudara sekalian, kedewasaan iman kita ditentukan. Apakah kita memilih menjadi orang Yahudi, menjadi anak Tuhan, atau menjadi sebagai orang Mesir, orang dunia. Nah, banyak anak Tuhan, orang Kristen hari-hari ini, dia anak Tuhan tapi cara hidupnya duniawi. Dia orang Yahudi tapi cara hidupnya itu Mesir. Dia anak Tuhan Kristen jemaat ICI tapi cara hidupnya dunia. Kelakuannya duniawi, pergaulannya duniawi, nilai hidupnya sangat duniawi. You must choose. Anda harus pilih ketika Anda dewasa imannya. Anda harus pilih mau jadi anak Tuhan atau menjadi anak dunia. Karena Alkitab berkata persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Kalau Anda memilih dunia, Anda sedang melawan Tuhan. Anda sedang menentang Tuhan. Artinya cara hidup kita harus kita evaluasi. Siapa diri kita harus kita evaluasi. Saudara sekalian, semua kita mengalami dilema yang sama. Karena kita hidup di dalam dunia, faktanya hidup dalam daging, sementara status kita adalah anak Tuhan. Apakah kita mau hidup dipengaruhi oleh dunia, atau kita mau hidup dipengaruhi sebagai anak Tuhan? Apa who shape your life? Apa yang membentuk kehidupan kita? Kata kudus. Kata kudus itu jangan kita anti sama kata kudus ya. Kata kudus bukan berarti pakai baju putih, celana putih, rambut putih, kacamata putih, semua putih, bukan. Kata kudus itu bukan dikit haleluya, glory, glory, haleluya, Jesus, Jesus, bukan saudara. Dan lewat kucing, oh my God, bukan. Itu bukan kudus, kudus itu bukan latah. Banyak orang Kristen saudara, kita pikir kudus itu glory, haleluya, ayat kalau ngomong ayatnya Alkitab, belum tentu. Satu hari ada seorang punya kuda. Kudanya itu cerdas sekali. Karena kuda itu diajar passwordnya rohani. Kalau kudanya dibilang haleluya, kudanya itu lari.
Kalau dibilang puji Tuhan, kudanya berhenti. Keren ya. Dibilang haleluya, dia lari. Dibilang puji Tuhan, dia berhenti. Temennya pinjam kudanya, tertarik kan? Cobain kuda ini. Dia ingetin ya, passwordnya haleluya, dia jalan. Puji Tuhan, dia berhenti. Nah, temannya emosi naik kuda itu, dia langsung bilang haleluya, lari kudanya. Makin kencang dia teriak haleluya, makin kencang kudanya. Dia teriak dengan sangat kencang haleluya, kudanya lari kencang sekali. Ketika kuda lari kencang, dia panik, dia bingung. Menghentikan kuda ini passwordnya lupa, karena saking kencangnya passwordnya lupa. Oh, dia bingung sekali. Puji Tuhan, ketika kuda makin kencang, sudah dekat ke pinggir julang, tiba-tiba dia ingat password menghentikannya apa? Puji Tuhan. Dia teriak, puji Tuhan. Langsung kuda itu berhenti persis di pinggir jurang. Berhenti. Aduh, dia tarik nafas, dia bilang, cemplung langsung. Jadi jangan pikir ya, orang dewasa imannya, karena kata-kata rohani yang dia bilang, kudus itu bukan berarti Anda ngomong hal yang rohani. Bukan. Kudus itu artinya dipisahkan. Hidup kita terpisah dari dunia. Kita hidup tidak sama dengan dunia. Itu kudus. Yang namanya kudus itu berbeda. Cara hidup kita berbeda. Kelakuan kita berbeda. Satu hal yang menyedihkan. Banyak orang di gereja, tapi kelakuannya duniawi. Gak berbeda sama orang dunia. Saya masih ingat pada waktu saya honeymoon sama istri saya 20 tahun yang lalu. Gak sadar sudah 20 tahun kita menikah sayang ya. Aku makin cinta dan sayang sama kamu. Luar biasa. Nah saudara sekalian, waktu kami honeymoon, kita diberkati teman, kita bisa honeymoon di Bali. Dikasih pesawat, hotel semua. Nah pada waktu itu teman bilang, Pak, nanti kalau ke Bali, makan nasi campur Bali di satu warung yang terkenal. Pergilah saya sama istri saya di warung itu. Terkenal sekali nasi Balinya. Waktu kami sampai di restoran, dilayani oleh pelayannya. Saya tanya, Mbok, mau tanya Mbok. Ini nasi campur itu ada dua. Ada yang biasa, ada yang spesial. Terus terang yang spesial harganya hampir 2 kali lipat. Jadi saya kan gak ngerti. Saya tanya, Mbok, dari 2 macam ini yang enak yang mana? Dengan jujur dan tulusnya si Mbok bilang, yang biasa katanya. Yang lebih murah. Saya kaget. Kok jujur banget? Kalau saya jadi pemilik restoran, saya pecat nih orang saudara. Kenapa? Harusnya dia bilang yang enak yang mahal. Betul gak? Ini jujur dia bilang yang enak yang murah. Yang biasa. Saya surprise banget. Orang Bali gak kenal Tuhan. Mereka bukan orang Kristen, tapi jujur. Jujur banget. Nah berapa waktu kemudian kami ke Medan. Kebetulan waktu itu di Medan ada Taman Mertua Indah Permai. Istri saya pulang ketemu orang tuanya. Kalau Anda ada orang Medan di sini? Ada orang Medan? Ancualo ha? Ya, nah cuan ciacau. Nah saudara sekalian, nah saudara yang diberkati Tuhan. Kalau di Medan kan di trotoar itu banyak orang jual buahnya duku musim, duku dijual. Buahnya mungkin durian dijual. Musimnya itu mungkin rambutan dijual. Nah waktu itu lagi musim duku. Nah saya sama mertua, kita mampir beli duku. Mertua saya orangnya suka bergaul, suka ngomong. Jadi mertua saya turun beli duku, kenalan sama yang jualan. Namanya Maria. Tapi borunya saya nggak ngomong, nanti saya nggak pulang saudara ya. Pokoknya namanya Maria, berarti orang Kristen. Mertua saya beli duku 2 kilo. Tapi begitu dia sampai di mobil, naik di mobil, dia pegang-pegang duku itu. Dia bilang, Agus, mama kok nggak yakin ya isinya 2 kilo. Jangan pernah tipu wanita. Wanita tuh sakti sekali saudara. Para pria jangan coba tipu wanita. Kenapa? Wanita semua tahu semua teknik-teknik tipuan. Karena dia belajar langsung live sama sang penipu tuh. Si ular tua di Taman Eden saudara. Dia langsung bersuhu sama gurunya saudara. Jadi jangan pernah bohongin wanita. Makanya bapak-bapak kan suka bohongin istri kan. Satu hari ada seorang bapak, dia di rumah, istrinya di luar rumah. Dia mau buat kopi. Dia cari gula, di dapur gak ada gula. Ada garam 1, garam 2, merica, semua bumbu ada kecuali gula. Dia telepon istrinya, Yang, aku mau buat kopi nih. Kok gak ada gula di rumah ya? Kamu gak sedia gula ya? Istrinya bilang,
Ada kok. Ini kok garam 1, garam 2, merica kok gula nggak ada. Istrinya bilang, yang tulisannya garam 1, itu isinya gula kok. Terus suami bilang, kok gula kamu tulis garam? Aku mau tipu semut. Kalau semut mau masuk, dia lihat garam nggak jadi. Terus suami bilang, lu kok bodoh? Lu jangan bilang gua bodoh. Emangnya gua nggak tahu di phone book handphone lu tulis namanya Thomas, tapi sebetulnya kan Tina. Lu tulis namanya Nurdin pada namanya Nursia. Laki-laki jangan coba pernah bohongin istrimu. Dia langsung belajar dari suhunya, saudara. Istri saya ini nggak pernah bisa dibohongin, nggak pernah. Saya ini suka minum obat. Saya kalau sakit flu minum obat flu, sakit mah minum obat mah. Istri saya itu nggak boleh minum obat. Karena saya itu gagal ginjal, pernah gagal ginjal. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Jadi istri saya sangat takut sekali saya minum obat. Tapi kadang-kadang maaf, saya nggak bohong. Saya nggak kasih tahu dia, saya sembunyikan obat. Tapi hebat saudara, dia selalu bisa menemukan obat yang saya sembunyikan. Makanya istri itu pintar cari uang. Dimanapun kita taruh uang, dia bisa cari saudara. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, haleluya. Waktu itu saya kaget, saya sedih dalam hati saya sampai di rumah, mertua saya timbang. Ternyata dukunya 1,8 kilo. Diciak, dikorupsi 2 ons sama si Maria. Sudah bayangkan, 1 orang 2 ons, 10 orang sudah berapa? 2 kilo loh saudara. Nah di situ saya sedih banget. Orang di Bali gak kenal Tuhan, bukan orang Kristen, jujur. Tapi si Maria bohongin saya, saudara sekalian. Makanya jangan trauma sama orang yang namanya Maria ya. Gak semua Maria jelek. Nah cuma yang diberkati. Banyak kita orang Kristen hidup dengan nilai dunia. Culture dunia. Orang berbohong, kita bohong. Orang korupsi, kita korupsi. Banyak orang bilangin, gak apa-apa kok pak. Semua orang korupsi kok. Semua orang begini kok. Benar saya mau beritahu, it's wrong. It's wrong, itu salah. Kalau Anda dewasa imanmu, hidupmu terpisah. Hidupmu berbeda. Cara pacaranmu berbeda. Nah sekarang memang soal jodoh susah ya saudara ya. Sekarang banyak cowok-cowok yang KW saudara. Abal-abal. Satu hari sekelompok cewek-cewek yang umur 30-an lagi ngopi nih di satu mall. Terus di sebelahnya duduk cowok-cowok ganteng, maco, keren, putih-putih mulus. Terus cewek-cewek ini bilang, lo tau gak? Saingan kita dapat cowok tuh bukan lu, tapi mereka-mereka itu saudara ya. Nah sekarang kan hati-hati loh. Cowok gagah, maco, six pack, betul gak? Seksi, gak taunya KW coy. Nah jemaat yang diberkati. Saudara, jangan cari jodoh susah sekali. Nah cara pacaran kita juga harus berbeda. Ada mau cara dunia atau cara anak Tuhan. Saya punya teman, di gerejanya ada 2 mimbar. Ini gereja lama ya. 1 mimbar besar, 1 mimbar kecil. Saya tanya, kenapa ada 2 mimbar? Dia bilang, kalau yang meritnya kudus, di mimbar yang besar. Tapi kalau meritnya kudus di mimbar yang kecil katanya. Dan sekarang lebih banyak yang kawin di mimbar kecil daripada mimbar besar. Ternyata waktu pacaran udah diobok-obok duluan saudara sekalian. Kita harus berbeda. Betul gak saudara? Makanya cewek-cewek kalau pacaran, saya nggak larang orang pacaran. Tapi pacaran ada batasnya. Saya bilang pacaran harus ada traffic light-nya. Amin. Ada traffic light-nya. Merah berarti apa? Dilarang masuk. Kuning silakan. Hijau hati-hati. Betul nggak? Kalau Anda mau pacaran yang hijau gampang. Pacarannya di gereja ICI saudara ya. Rame-rame. Pasti nggak berbuat dosa. Betul nggak? Kalau Anda mulai pacaran, cowok atau cewek Anda dibawa ke kamar kos Anda. Nenek bilang itu berbahaya. Itu bahaya. Apalagi orang pacaran, maaf ya, suka berdua-dua di tempat yang gelap saudara. Betul nggak? Di tempat gelap berdua-dua, cekikan. Terus mereka eating, dating. Mereka artinya drinking, kissing, bunting lama-lama saudara. Nah cuma yang diberkati. Cara pacaran kita harus berbeda. Saya pernah pacaran sama istri saya nggak kampungan, saya pernah pacaran. Tapi selama 2 tahun kami pacaran, saya nggak pernah pegang dia. Saya nggak pernah sentuh dia. Saya nggak pernah cium dia. Padahal kepingin banget saudara sekalian. Benar, jujurlah. Laki-laki mana yang nggak pengen sosor, betul nggak? Laki-laki mana yang nggak pengen pegang, pengen peluk, pengen cium, betul nggak laki-laki? Halo, saya normal saudara sekalian.
Tapi saya belajar tahan. Saya ini hamba Tuhan. Saya nggak mau sudah namanya sex before marriage. Saya mau sex after marriage. Nah saudara sekalian, saya tahan. Saya tinggal di Singapura, dia di Medan. Ketemunya jarang. Aduh sekali ketemu, rindu, betapa rindu hatiku. Rasanya pengen peluk, rasanya pengen cium. Wajar, saya manusia biasa. Tapi saya tahan, saya belajar kontrol. Saya mau cara pacaran yang berbeda. Dan saya mau beritahu saudara, 2 tahun kita pacaran sayang ya. Gak pernah saya pegang dia. Saya bukan kolot, saya bukan kuno. Tapi saya anak Tuhan. Saya harus hidup dengan nilai yang benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pendeta aja, pacaran isinya hamil gimana jemaatnya, betul gak saudara? Di situ saya belajar. Dan saya sadar setelah kawin mau ngapain juga terserah. Sudah milik lu, sudah halal. Amin. Betul gak? Makanya hati-hati kalau pacaran. Nilai hidup kita harus berbeda. Anda mau jadi orang Mesir atau Anda mau jadi orang Yahudi? Musa mengalami dilema. Di satu sisi dia orang Yahudi, tapi dia dibesarkan oleh orang Mesir. Saya melihat ada dua hal yang mempengaruhi identitas kita. Yang pertama culture, budaya, nilai-nilai di mana kita hidup. Kita baca Roma 12 ayat 2 menulis demikian. Roma 12 ayat 2 menulis begini. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan apa? Dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Saudara, kalau pengusaha dunia korupsi, kalau pengusaha dunia tipu sana tipu sini, kita anak Tuhan harus berbeda. Kalau pengusaha dunia saudara gelapkan pajak, kita harus jadi anak Tuhan yang tidak gelapkan pajak, yang jujur dengan pajak. Satu hal saya pernah melayani di satu penjara. Saya diminta untuk melayani mereka. Dan saya kaget, orang Kristennya banyak saudara sekalian. Bahkan koruptor-koruptor itu namanya Markus, namanya Lukas, namanya nama-nama rohani. Aduh malu banget. Orang Kristen angkat basah, orang Kristen begini. Jemaat yang diberkati, kenapa? Karena iman kita gak dewasa. Orang yang dewasa, dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Kita harus bisa membedakan. Jangan serupa dengan dunia. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan The Message Bible bagus banget. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it. Saudara sekalian perhatikan. Manusia itu gampang beradaptasi. Itu kelemahan kita, itu kelebihan kita. Kita gampang well adjusted. Dan kita mencoba untuk bisa beradaptasi. Ketika Anda bergaul dengan orang tukang zina, Anda akan mencoba menjadi seperti pezina. Betul nggak? Ketika Anda bergaul dengan orang judi, Anda akan coba diterima, Anda jadi mengaku sebagai seorang pejudi. Manusia itu ingin diterima. Manusia itu haus akan approval. Itu yang berbahaya. Kita mau diterima orang karena ditolak tuh sakitnya luar biasa. Manusia akhir zaman takut sekali ditolak. Kita mencoba fit, kita mencoba diterima, kita mencoba orang approve hidup kita. Akibatnya kita mengikuti culture mereka. Apa culture sekarang? Korupsi? Apa culture sekarang? Sex before marriage? Apa culture sekarang? Sekarang saya melihat same-sex marriage itu banyak sekali, saudara. Saya punya teman, dia punya menantu, punya saudara. Itu baru saja married di Bali. Laki-laki dengan laki-laki. Saya mau beritahu. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Abraham, saudara ya. Adam dan Hawa. Halo. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Abraham. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Jangan kita ikuti culture daripada dunia ini. Jangan kita ikuti culture. Sekarang banyak sekali perselingkuhan. Mau istri selingkuh, mau cowok selingkuh. Banyak orang bilang gini, semua laki-laki selingkuh pak. Tidak semua laki-laki. Gak semua. Yang baik itu saya. Felix semua baik. Pastor Jojo. Baik semua kalau lagi tidur. Nah saudara sekalian. Kalian baik. Siapa bilang semua laki-laki selingkuh? Siapa bilang semua laki-laki jahat? Tidak. Amin. Saya mau beritahu saya. Kalau semua orang selingkuh, apakah kita juga harus selingkuh? Kalau semua orang curang, apakah kita juga harus curang? Amin.
Jangan menjadi serupa dengan culture. Culture itu apa yang sedang terjadi, tren yang sedang terjadi hari-hari ini. Berapa banyak rumah tangga hancur karena perselingkuhan. Saya juga bingung ya, maaf ya. Boleh ngomong jujur gak di sini cewek-cewek ya? Boleh ngomong ya? Udah tahu itu laki orang, kok dihajar juga, kok diembat juga. Itu laki orang, lu sudah tahu. Kenapa? Panik gak dapat jodoh. Amin. Memang sih perbandingan laki-laki sama wanita, laki-lakinya 2, ceweknya 5. Ya memang panik juga ya. Sudah 2 cowoknya, ceweknya 5. 1 dari 2, abal lagi saudara. KW lagi, homo lagi saudara. Cowok sukanya cowok memang. Tapi jangan panik dong. Tuhan bisa berikan jodoh yang terbaik buat setiap kita. Amin. Halo? 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 Nah anak-anak yang pacaran nih. Kalau cowok mau bilang, yang ayo dong, yang satu itu. Ntar kita juga marriage yang sama aja. Saya kasih perskot dulu. Kalau cowok mau minta gituan, bilang sorry, please don't touch me baby. Kalau bapak-bapak bilang please baby lain saudara ya. Nah saudara, benar kenapa? Kalau dia cinta sama kita, itu beda loh cinta sama hawa nafsu. Kalau dia minta tidur itu nafsu. Karena kalau yang namanya cinta tidak berbuat yang tidak sopan. Kalau yang namanya cinta tidak mementingkan kepuasan dirinya, kehancuran kita. Jangan bodoh. Halo? Kok gak ada yang amin ya? Gak ada yang amin ya. Yang kedua, yang bisa membentuk identitas kita, crowd. Orang banyak. Mari kita baca. Keluaran 23:2 menulis demikian. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang, crowded, melakukan kejahatan dan dalam memberi kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang, majority, membelokkan hukum. Dalam bahasa Inggris gampang sekali, don't go along with the crowd. Jangan ikut suara terbanyak. Jangan ikut mayoritas. Belum tentu semua orang bilang benar itu benar. Belum tentu semua orang baik itu baik. Belum tentu. Jangan pikir suara mayoritas, suara orang banyak itu yang terbaik. Si Daud pernah gagal memindahkan tabut. Kenapa? Waktu dia mau pindahkan tabut tuh ilahi banget saudara. Saul aja gak peduli sama tabut Tuhan. Saul aja masa bodoh dengan hadirat Tuhan. Daud tuh hebat karena dia cinta hadirat Tuhan. Dia tahu berapa pentingnya hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu diberkati. Kalau ada hadirat Tuhan dalam bisnismu diberkati. Kalau ada hadirat Tuhan dalam hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Daud memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yerim ke Yerusalem. Dia siapin tempatnya. Tapi caranya dia meeting saudara. Dia kumpulin para orang-orang besarnya dan mereka voting bagaimana cara memindahkan tabut. Suara terbanyak bilang angkat pakai gerobak yang ditarik oleh lembu. Dan semua orang mayoritas setuju dan bilang itu cara yang terbaik. Cuma masalahnya itu bukan caranya Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan. Akibatnya dalam perjalanan lembu terpelecok. Usa pegang, Tuhan marah Usa langsung mati di tempat. Jemaat yang diberkati, suara terbanyak belum tentu itu suara Tuhan. Kata mayoritas belum tentu kata Tuhan. Nah sebagai anak Tuhan, Anda mau ikut suara orang banyak atau Anda mengizinkan Tuhan yang menentukan hidup setiap kita. Amin. Orang yang dewasa imannya dia punya identitas yang benar. Kita menolak disebut anak putri Firaun. Anda mau berbeda hari ini? Siapa yang mau berbeda hari ini? Lihat kiri kanan, hidupmu harus berbeda. Hidupmu harus berbeda. Pergaulanmu harus berbeda. Semuanya harus berbeda. Cara bisnis harus berbeda. Cara pacaran harus berbeda. Cara pergaulan kita harus berbeda. Semuanya harus berbeda. Kita ini berharga. Kita ini spesial. Kita ini miliknya Tuhan. Saudara tahu nggak? Kita berharga bukan karena apa yang kita punya. Kita berharga karena kita miliknya Tuhan. Banyak orang pikir gini, hidupnya berharga karena mobil yang dia pakai, karena baju yang dia kenakan, karena merek tas yang dia pakai. No, Anda berharga karena Anda punyanya Tuhan. Saya tahu nggak? Kita punyanya Tuhan. Satu hari saya baca di artikel, saya kaget. Saudara tahu nggak? Itu sendok makan bekasnya Michael Jackson.
Itu dilelang, 1 sendok laku 10 juta saudara. Saya mau lelang sendok makan saya. Gak ada yang mau saudara sekalian. Tahu nggak sepatu bekasnya Michael Jordan itu dilelang ratusan juta laku. Saya mau lelang sepatu saya. Gak ada yang mau beli saudara. Kenapa mereka punya mahal? Karena siapa yang punya. Kenapa hidup kita berharga? Karena kita punyanya Tuhan. Kita miliknya Tuhan, amin. Lihat orang kiri kalau engkau punyanya Tuhan. Engkau gak usah minder dengan dirimu. Engkau gak usah menolak dirimu. Saya kurang ganteng, saudara, saya pendek. Survei membuktikan orang pendek itu lihai-lihai saudara. Amin, Sakeus itu pendek. Saking pendeknya dia sampai panjat pohon. Orang pendek gak kekurangan akal. Mungkin saudara pesek, jangan minder sama pesekmu. Orang pesek umur panjang karena dia nafasnya irit saudara sekalian. Amin jemaat Tuhan. Amin. Lihat orang kita bersyukur lu pesek, umur lu panjang. Bersyukur lu pendek, lu diberkati Tuhan, lu pintar, lu lihai, amin. Yang kedua, kita berbicara soal orang yang dewasa imannya punya prioritas yang benar. Dia tahu apa yang penting bagi dirinya. Makanya dalam ayat yang kita baca dikatakan, karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Hebat ya. Dia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Kita harus menentukan prioritas dalam hidup kita. Mana yang paling penting dalam hidup kita. Nilai dunia sekarang carinya kenikmatan. Hedonisme. Betul ya? Saya lihat sekarang selegram. Kalau pesta ulang tahun saudara, keren banget. Habis miliar saudara. Wih keren banget sudah pesta pulang tahunnya luar biasa. Orang sekarang jadi hedon. Orang sekarang mencari pleasure. Orang sekarang mencari kenikmatan. Kita jadi orang yang anti sengsara. Anti menderita. Pada Yesus katakan ikut aku kamu akan menderita. Tuhan gak bilang ikut aku kamu akan nikmat, enjoy. No, ikut aku kamu akan menderita. Jangan jadi orang Kristen yang anti menderita, yang maunya berkat. Mujizat. No. Saudara, Tuhan bilang ikut aku kamu akan menderita. Berapa banyak kita cari kenikmatan. Kita cari pleasure. Kita jadi orang yang hedon. Alkitab bilang kenikmatan dosa. Dosa itu nikmat. Satu enak, benar. Dan tapi enaknya cuma sementara. Enaknya cuma sementara. Tapi akibatnya adalah maut. Kematian yang kekal. Jadi saudara kita harus berpikir. Jangan cuma berpikir kenikmatan sementara. Tapi akibatnya kekal. Betul gak saudara? You must choose. Saudara gak? Kenikmatan cuma sementara. Tapi akibatnya kebinasaan yang kekal. Contoh di Alkitab itu Esau. Perhatikan Esau. Esau punya adik siapa namanya? Yakub. Mereka dua anak selalu bergumul dari kecil. Dari dalam kandungan selalu bersaing. Yakub tuh anak bungsu. Tapi waktu keluar dia tarik. Dia mau duluan keluar saudara sekalian. Dia mau duluan keluar. Nah saudara yang diberkati Tuhan. Yakub dan Esau ini kembar. Esau abangnya. Yakub adiknya. Saudara, Esau ini pemburu. Sementara Yakub anak mama. Dia di rumah aja, dia belajar. Esau pemburu, jantan, maco, perwira. Itu Esau. Satu hari Yakub masak. Sop brenebon saudara. Sop kacang merah. Ada kaki babinya. Dia pulang berburu. Dia lapar nih. Dia lapar, dia cium dong. Bau sop brenebon. Betul, sop brenebon hauce kan? Hauce meyu-meyu kan? Apalagi ada babinya. Dia cium harum. Harum banget. Nah orang kalau khotbah Esau Yakub, orang selalu bilang Yakub itu penipu. Yakub itu licik. Yakub itu tinggi. Betul, Yakub penipu, Yakub licik. Tapi dalam kasus ini bukan salahnya Yakub. Tapi dalam kasus ini salahnya siapa? Esau. Dia cium bau sop brenebon, dia cium harum sekali. Terus dia bilang, bro, kasih dong gua. Gua mau cobain sop brenebon lu. Yakub bilang, lu mau bayar berapa? Dia bilang, sudah, gua kasih hak kesulungan gua sama lu.
Yang bodoh siapa? Esau. Mau teganya dia menjual hak kesulungannya hanya demi Sobrenebon. Berapa banyak kita orang Kristen bodoh. Hanya korupsi sesaat yang dapatnya cuma berapa miliar. Tapi penjara seumur hidup. Bodoh kan? Kita kayak Esau. Hanya kenikmatan sesaat. Maaf ya, hubungan seksual sama pacar kita. Yang cuma sementara nikmatnya. Kemudian hasilnya hamil saudara sekalian. Dan pacar tidak bertanggung jawab. Nyesal seumur hidup. Cuma jadi berkat Esau. Esau rela jual hak kesulungannya demi semangkok Sobrenebon. Itu gak pantas. Kalau kita tukar-tukaran mestinya pantas dong. Betul gak ya? Artinya saya punya $100. Kurs berapa? 15.000. Berarti saya dapat 1,5 juta. Itu fair. Betul gak? Itu dia tukar. Tapi kan gak fair. Hak kesulungan ditukar sama Sobrenebon. Tapi dasar si Esau gak bisa kendalikan nafsu makannya. Tamcia rakus, hati-hati saudara. Banyak orang mati karena tamcia rakus. Saya punya teman sudah om-om. Udah tua. Darah tinggi, hobinya makan apa? Kambing sama duren. Kita bilang, om, kambing duren bikin darah tinggi. Gak usah takut, darah Yesus lebih tinggi lagi. Nah, cuma yang diberkati. Dijual hak kesulungannya hanya demi Sobrenebon. Harusnya kita kenal ya, Allah Abraham, Ishak dan Esau harusnya. Betul nggak? Allah, Abraham, Ishak dan Esau mestinya. Tapi karena dia sudah jual, jadinya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang untung siapa? Yakub. Yang goblok siapa? Esau. Lihat kiri kanan lu, jangan goblok kayak Esau. Lihat kiri kananmu. Hanya demi kenikmatan nafsu sesaat, rumah tanggamu hancur. Hanya demi kenikmatan sesaat, masa depanmu hancur. Hanya karena kenikmatan sesaat, bisnismu hancur. Nama baik keluargamu hancur. Hanya karena kenikmatan sesaat. Dosa memang nikmat, tapi akibatnya kekal. Lebih baik kita menderita sengsara. Saya bingung ya, banyak orang Kristen anti menderita, tapi kita suka yang namanya kenikmatan. Saya tahu nggak, dosa itu seperti candu loh, seperti narkoba, mau lagi, mau lagi, mau lagi, mau lagi, betul nggak? Yang setuju katakan amin. Ih, kayak gak berdosa aja di sini semua ya. Kayaknya cuma kita berdua Pak Teddy yang berdosa ya. Semua mereka suci semua. Siapa yang bilang dosa seperti candu angkat tangan? Mengikat terus, menarik lagi. Untuk lepas itu susah. Benar saudara. Nikmat karena nikmatlah orang berbuat dosa. Kalau gak nikmat orang gak ada yang berbuat dosa. Selingkuh tuh nikmat gak nikmat. Benar gak? Isi udah kegentok air. Dapat cewek baru. Keren, seksi. Melakukan dosa itu mudah. Mudah lakukan dosa. Hidup benar itu susah. Yang setuju katakan amin. Berbuat dosa itu gampang. Berbuat benar, melakukan benar itu susah. Sakit hati itu gampang. Mengampuni itu susah. Melayani itu susah. Dilayani itu gampang. Mana lebih mudah? Nonton drakor atau baca Alkitab? Hah? Nonton drakor lebih mudah dari baca Alkitab. Halo saudara, marah sama sabar mana lebih mudah? Marah sama sabar mana lebih mudah? Jadi ternyata berbuat dosa itu mudah. Berbuat dosa itu nikmat. Berbuat benar itu gak mudah. Harus berjuang. Harus sungguh-sungguh. Amin saudara. Nah sebagai orang percaya kita harus lari dari dosa. Belajar seperti Yusuf. Yusuf itu saya selalu cerita ini. Yusuf itu digoda oleh Tante Potifar. Tante Potifar itu cantik loh. Istri pejabat, mandi madu, spa, salon, kremong-krembong, saudara, pedicure, medicure. Itu wah keren, cantik. Tante Potifar menggoda Yusuf. Tiap hari digoda. Jujurlah laki-laki. Kalau ada cewek cantik goda kita, pasti kita akan jatuh. Ya anak muda gak usah ditanya, gak digoda aja jatuh. Nah saudara sekalian, tiap hari istri Potifar menggoda Yusuf. Satu hari rumah sepi. Di situ Tante Potifar, dia tarik Yusuf. Dia mau perkosa Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Dia apa? Lari. Lari ada 3. Yang pertama lari di tempat. Roh memang penurut. Apa daya daging lemah. Atau lari mendekat. Tapi Yusuf lari
menjauh. Artinya kalau ada godaan, lari menjauh. Satu hari kita ngobrol sama teman-teman. Kita di daerah Pik. Dia bilang, Pak, Bapak mau nggak nih ke apa yang tempat-tempat ituan lah ya. Adalah saya nggak usah sebut namanya. Mau nggak di situ? Ya duduk-duduk aja. Saya bilang saya ini pendeta. Saya punya nilai kependetaan. Buat apa saya duduk di tempat itu? Masih ada tempat lain restoran yang nggak kalah lebih bagus. Ngapain saya menodai pelayanan saya, nama baik Tuhan, hanya demi duduk-duduk saja. Dan saudara bahaya loh. Di tempat gelap itu iblisnya banyak. Betul nggak? Dan iblis itu akan menggoda dan menghancurkan setiap kita. Jemaat yang diberkati, kita belajar seperti Yusuf. Kalau ada godaan, lari apa dulu nih? Lari, lihat kiri kananmu, lari menjauh. Kalau kau tahu kelemahanmu cewek, jangan dekat-dekat sama cewek yang seksi. Saya pendeta nih, saya nggak mau sok hebat, sok kuat. Saya manusia biasa bisa jatuh dalam dosa. Makanya kalau ada cewek mau konseling sama saya serahkan kepada istri saya yang tercinta untuk konseling. Benar sudah. Saya kalau mau pijat nggak mau dipegang oleh wanita. Takut, bahaya. Tapi sekarang zaman sekarang susah juga ya. Cewek susah, cowok juga susah. Betul gak saudara? Nah saudara sekalian, saya jaga benar. Kalau ada cewek mau konseling sama saya, harus ada istri saya. Harus ada orang ketiga. Saya ini manusia normal loh. Kalau ada cewek tiba-tiba konseling, nangis-nangis sama saya. Cantik lagi Felix. Seksi lagi. Cewek idola kita. Impian masa remaja. Dia nangis. Dia cerita. Dia tidak bahagia dengan suaminya. Dia cerita masalah dalam hidupnya. Kita bisa belas kasihan kan. Dan tanpa sadar kita bisa peluk dia. Lama-lama bisa jatuh. Pertama jatuh belas kasihan. Lama-lama jadi jatuh cinta. Pendeta juga manusia biasa. Kalau nenek-nenek yang didoakan, dia berkata, Tuhan, jauhkan aku dari yang jahat ini. Tapi kalau yang cantik, dia akan berkata, biar kehendakmu yang jadi. Betul nggak? Halo? Makanya kalau ada godaan apa? Bukan cuma lari. Lari apa? Menjauh. Anda kelemahannya uang, jangan dekat-dekat sama uang. Lari Saya heran ya. Kita kok tidak suka penderitaan. Pada penderitaan itu baik loh. Amin. Penderitaan itu membuat kita dewasa dalam karakter kita. Sudah tahu nggak? Penderitaan itu di luar. Tapi ketika kita menderita, yang di dalam kita jadi kuat. Iman kita jadi kuat. Manusia batinia kita jadi kuat. Dalam bahasa Inggris dikatakan suffering enlarge us. Ternyata penderitaan itu memperbesar kapasitas iman kita. Memperluas manusia di dalam kita. Kita baca 2 ayat terakhir. Roma 5 ayat 3 dan 4 menulis demikian. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah, bersuka cita juga dalam kesengsaraan kita. Siapa mau bersuka cita dalam penderitaan? Amin. Alkitab suruh begitu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan, penderitaan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Justru orang Kristen bertumbuh dalam kekuatan dalam Tuhan ketika dia sengsara. Dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji, kedewasaan dalam karakter kita. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata banyak berkat di balik penderitaan. Halo? 2 Korintus 4 ayat 17 menulis begini, sebab penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata di balik penderitaan kita ada kemuliaan yang kekal, ada berkat yang luar biasa, ada terobosan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan Alkitab berkata berkatnya, kemuliaannya jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari semua penderitaan yang kita alami. Makanya Musa hebat. Dia memilih menderita dengan umat Tuhan. Menderita untuk hidup benar. Tidak kompromi. Hidup dengan integritas. Daripada menikmati kesenangan daripada dosa. Yang sementara dan akibatnya kekal. Hiduplah dengan integritas. Jadilah orang Kristen tidak munafik. Yang jujur, yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Karena level berkat Tuhan Anda akan terima tergantung kepercayaan
Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Siapa mau dewasa dalam iman? Siapa mau dewasa? Lihat kiri kanmu. Kamu harus bertumbuh dewasa dalam iman kamu. Yang pertama, Musa menolak disebut anak putri Anda mau hidup dengan culture dunia, crowd dunia, nilai dunia, atau nilai anak Tuhan. Yang kedua, Anda harus pilih. Anda lebih suka menderita demi kebenaran, atau Anda memilih kenikmatan sementara dari dosa. Sometimes ikut Tuhan menderita. Ikut Tuhan kita dikritik. Ikut Tuhan kita dihina. Tapi gak apa-apa. Karena Yesus juga mengalami hal yang sama dari kita. Sama seperti kita. Tapi akibatnya ada kemuliaan. Percayalah, ketika kau menderita cuma sementara. Dan akibatnya ada kemuliaan, ada berkat Tuhan yang lebih besar, yang lebih berharga dari penderitaan yang kita alami.